Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Afandi, program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop mengenai pembuatan aplikasi sederhana untuk manajemen restoran menggunakan bahasa Java, dengan fokus pada implementasi array, variabel, dan struktur pengambilan keputusan lainnya tanpa menggunakan struktur pengulangan atau looping. Oke, baik. Pertama, kita lihat pada menu Java. Saya akan membuat menu Java di sini. Sebenarnya saya sudah membuat project tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Pertama, di sini saya akan membuat kelas baru sesuai dengan soal. Ini yang pertama, saya akan membuat menu. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya saya akan memasukkan public class menu, sudah sama ya. Lalu selanjutnya isi string nama, kategori. Oke, selanjutnya kita akan membuat konstruktor untuk membuat objek menu. Yang pertama kita buat kembali public nama kelasnya menu, lalu string nama rule apa nama string kategori bawah itu. Seperti ini untuk kelas menu. Jadi penggunaan ada string, double string, seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat kelas baru. Untuk kelas ini adalah saya akan membuat kelas main Java. Kelas main Java ini kelas utama yang berisi logika, yang dimana isi logikanya ini meliputi ada input, perhitungan, dan pencetakan struk gitu. Pertama, kita akan menggunakan import Java. Ini menggunakan scanner ya, masuk ke util scanner, lalu kami buat. Nah, baris selanjutnya kita akan menginisiasi data menu menggunakan array. Kita tulis saja menu Nah, seperti ini adalah bagian untuk menunya. Lalu selanjutnya menampilkan menu berdasarkan kategori. Jadi perintah ini atau baris ini akan membagi menu-menu ini per kategori. Pertama, kita akan menggunakan sistem
Oke, baik. Seperti ini. Jadi mungkin saya menjelaskan yang terlewat tadi, ada gangguan beberapa menit tidak terekam. Jadi yang pertama, di sini kita membuat public, ya, kita membuat main Java, lalu kita mengisi scanner input seperti ini. Lalu di bagian ini itu adalah untuk menginisiasi data menu menggunakan array, seperti ini isinya. Lalu lanjut, kita akan menampilkan menu berdasarkan kategori gitu. Jadi kategori yang di menu array ini kan masih satu kelompok gitu. Lalu di bagian section ini kita akan membuat nanti ini akan berdasarkan kategori makanan dan minuman seperti itu. Lalu lanjut bagian proses pemesanan maksimal 4 item gitu. Jadi di sini section bagian string ini akan membuat menjadi 4 pesanan seperti itu. Proses pemesanan maksimal 4 item tanpa loop gitu ya. Sini ada 4 pesanan, jadi ini ada pesan 1, 2, 3, dan 4. Lalu selanjutnya di sini adalah perhitungan biaya pajak, pajak menggunakan double dan boolean seperti ini. Lalu di bagian sini itu mengecek diskon 10%. Lalu yang ini adalah mengecek promo minuman seperti itu. Lanjut di sini itu untuk cetak struk pesanan ya. Jadi di sini nanti akan mencetak struk pesanannya. Selanjutnya di sini ada if else. Ini adalah metode membantu untuk mencari harga di array tanpa adanya loop. Jadi menggunakan if else seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat metode pembantu untuk mencetak baris items. Ini kita gunakan public static baru untuk cetak line item. Yang ini kan masih merah, jadi kita akan membuat metode pembantu untuk mencetak baris item gitu. Kita kata Oke, lalu kita bisa kita jalankan. Oke, jadi ini daftar menu restoran, makanan, nilai yang ini awal ini sudah dikategorikan, yaitu ada kategori makanan meliputi ada nasi padang, ayam bakar, sate ayam, dan mie goreng beserta ada nominal harganya. Lalu kategori minuman meliputi ada es teh seharga 5.000, jus alpukat seharga 12.000, kopi hitam seharga 7.000, dan air mineral sebanyak 4.000. Ya, di sini nasi padang sebanyak 2, lalu sate ayam sebanyak 1,
sebanyak 1, air mineral sebanyak 1. Nah, seperti ini. Di sini total belanjaan saya adalah 56.000, pajaknya 10%, jadi pajaknya di 8.600, biaya pelayanan 20.000. Dan di sini promo karena saya beli minumnya lebih dari 1, maka di sini saya mendapatkan promo beli 1 gratis 1 minuman, dan ini berlaku ya. Total pembayaran yang harus saya bayarkan di sini adalah Rp294.600. Jadi di sini skema untuk belanja di bawah 100.000 itu saya tidak mendapatkan diskon ya, karena memang belanjaan di sini saya maksudnya total belanjaan saya ini di bawah 100.000, jadi saya tidak mendapatkan diskon 10%. Namun karena di sini saya membeli minuman lebih dari 1, yaitu saya di sini memesan 2 minuman, jadi saya mendapatkan promo, jadi beli 1 gratis 1 minuman. Seperti itu. Oke, ini untuk skema yang saya tidak mendapatkan saya tidak mendapatkan diskon. Nah, di sini saya akan membuat contoh ketika saya mendapatkan diskon 10%. Yang pertama saya akan memesan Oke, ini hasilnya. Pembayarannya, jadi total yang saya beli itu Rp246.000. Nah, di sini saya mendapatkan diskon 10%, jadi saya mendapatkan potongan Rp24.600. Pajaknya 10%, yaitu Rp24.600, dengan biaya pelayanan Rp20.000. Di sini saya tetap mendapatkan promo beli 1 gratis 1 minuman, ternyata soalnya saya memasukkan minumannya 3. Mungkin kalau pun 1 berarti saya tidak akan mendapatkan promo ini. Jadi total pesanannya adalah Rp446.000. Seperti itu, dan ini berhasil. Saya akan simpan. Demikian penjelasan saya mengenai tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, program Java yang saya buat, yaitu manajemen restoran, berhasil dikerjakan dengan output yang sesuai yang saya harapkan. Struktur pembelajaran dapat dicetak dengan baik, juga penggunaan atau ketika customer berbelanja di atas 100.000 mendapatkan diskon, juga promo minum beli 1 gratis 1 itu berhasil saya jalankan, dan semuanya berjalan dengan baik, walaupun dalam prakteknya ada beberapa kesalahan, namun dapat saya perbaiki di saat itu juga. Untuk sektor indikator tugas, mulai dari penggunaan array, manipulasi string, hingga penerapan berbasis skenario, struktur keputusan tanpa menggunakan pengulangan atau looping, berhasil saya kerjakan juga. Dan output yang diharapkan sesuai dengan yang saya harapkan. Semoga yang saya kerjakan ini sesuai dengan ekspektasi sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.